Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih ya, kali ini saya mau react lagi video pembahasan tentang ini ya. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan ISF Board of Peace, 8.000 pasukan disiapkan memasuki Gaza. Nah, seperti apakah ya videonya tentang ini? Jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Halo sahabat jagat pertahanan, sejarah baru saja tercipta bagi diplomasi militer Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia baru saja mengambil langkah paling berani dalam sejarah modernnya. Bukan lagi sekedar bantuan logistik, Tentara Nasional Indonesia kini bersiap mengirimkan kekuatan dalam skala masif menuju titik paling panas di dunia saat ini, jalur Gaza. Presiden Prabowo Subianto langsung dari Washington DC telah memberikan lampu hijau bagi pengerahan 8.000 prajurit TNI. Namun, ini bukan misi biasa. Indonesia tidak hanya menjadi pengirim pasukan, tapi dipercaya memegang kendali strategis sebagai wakil komandan pasukan internasional. Mengapa Indonesia dipilih? Dan apa sebenarnya tugas berat yang menanti TNI di sektor Rafah? Simak hanya di Jagat Pertahanan. Berita terbaru yang beredar pada 20 Februari 2026 ini mengonfirmasi bahwa Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace atau BOP, sebuah inisiatif internasional di bawah mandat PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Komandan International Stabilization Force atau ISF, Mayor Jenderal Jesper Jeffers secara resmi menawarkan posisi Deputy Commander atau wakil komandan kepada Indonesia, dan tawaran tersebut telah diterima. ISF sendiri bukanlah pasukan tempur konvensional, melainkan pasukan stabilisasi multinasional dengan total kekuatan mencapai 20.000 tentara dan 12.000 personil polisi. Indonesia bergabung bersama negara-negara seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania dalam koalisi ini. Peran sebagai wakil komandan ini membuktikan bahwa kualitas kepemimpinan perwira TNI diakui di level tertinggi militer dunia. Satu poin paling menarik dari bocoran rencana penempatan ini adalah pembagian sektor tugas. ISF akan membagi Gaza ke dalam 5 sektor utama, di mana setiap sektor akan dijaga oleh 1 brigade. Berdasarkan informasi terbaru, pasukan Indonesia akan memegang tanggung jawab penuh di sektor Rafah. Mengapa Rafah? Rafah adalah wilayah selatan yang sangat krusial karena berbatasan langsung dengan Mesir. Tugas TNI di sini sangat kompleks dan beresiko tinggi. Sesuai dengan mandat ISF, pasukan Indonesia akan mengawasi proses demilitarisasi. Apa saja tugasnya? Pertama, mengamankan pembangunan infrastruktur awal dan pemulihan kemanusiaan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap lokasi pengumpulan senjata serta penghancuran terowongan lintas batas. Ketiga, memastikan koridor bantuan kemanusiaan tetap terbuka dan aman dari gangguan kelompok bersenjata manapun. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa penugasan ini bersifat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan misi tempur. Namun dengan profil kerawanan di Rafah, kesiapan personil TNI akan diuji hingga batas maksimal. Untuk menjalankan misi raksasa ini, TNI menyiapkan 1 brigade komposit berkekuatan 8.000 personil. Komposisinya tidak hanya terdiri dari pasukan keamanan, tetapi juga melibatkan satuan ZENI untuk rekonstruksi bangunan yang hancur, serta satuan kesehatan untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di tengah reruntuhan Gaza. Lokasi penampungan pasukan Indonesia dilaporkan sudah mulai disiapkan di area antara kota Rafah dan Khan Yunis. Bahkan, pekan ini tim pendahulu atau Advance Team TNI dikabarkan sudah bergerak ke pusat komando untuk membahas detail teknis penggantian posisi tentara Israel di sepanjang garis kuning Gaza. Kapan pasukan kita berangkat? Kadis Pendat Brigjen TNI Doni Pramono telah menyusun lini masa yang ketat. Pada akhir Februari 2026 ini, TNI akan menggelar upacara kesiapan pasukan secara besar-besaran. Targetnya, sekitar 1.000 personil tim pendahulu akan siap berangkat pada awal April 2026.
Puncaknya, seluruh kekuatan 8.000 prajurit ditargetkan sudah dalam kondisi siap operasional penuh di Gila Gaza ya, paling lambat pada akhir Juni pasukan Indonesia ini udah siap 2026. nih, guys. Presiden Prabowo menyatakan pengiriman ini akan dilakukan sesegera mungkin dalam 1 hingga 2 bulan ke depan setelah semua kesepakatan gaya internasional pengirimannya. difinalisasi. Sahabat jagat pertahanan, misi ini adalah pertaruhan besar bagi Indonesia. Di satu sisi, ini adalah bentuk nyata dukungan kita bagi perdamaian di Palestina. Di sisi lain, ini adalah pengakuan dunia atas taji militer Indonesia di panggung global. Bagaimana menurut kalian? Apakah 8.000 prajurit TNI mampu membawa stabilitas di Rafah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, begitulah dia ya, Wakil Komandan ISF Board of Peace, 8.000 pasukan disiapkan untuk ke Gaza nih guys. Nah ini dia, pasukan Indonesia 8.000 bergabung dengan 4 negara ya, wakil nih pendamaian di Rafah ya guys. Dan ini adalah salah satu kebanggaan bagi warga Indonesia. Indonesia memang benar-benar berani ya guys. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.